Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kabar baik dan bahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Khalik langit dan bumi, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah melalui putramu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, junjungan ilahi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala lawatan dan kebaikan Tuhan yang memelihara, menjaga hidup kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, firman yang elok, firman yang ajaib, dan firman yang memberi kehidupan. Sebab di dalamnya mengandung janji dan keselamatan yang hendak Engkau berikan dan wariskan kepada kami. Ajarkanlah Tuhan maksud-Mu melalui roh-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita pada minggu ini sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia, terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-27. Begini firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini saya berikan temanya, Roh Kudus mampukan kami melakukan perintah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini adalah sambungan dari renungan kita pada minggu yang lalu, yaitu Yesus pergi ke rumah Bapaknya untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan pada Kamis nanti kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Baik, kita kembali dalam ayat 15 tadi. Dikatakan di sana, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, if you love me, dalam bahasa Bataknya, molona holong roham tuau. Ada 4 kali Yesus berkata dengan kalimat dan tujuan yang sama. Yang pertama ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku. 20b, 21b, barang siapa mengasihi aku. 23, jika seseorang mengasihi aku. Dan ayat 28b, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jika kamu mengasihi aku, dan jika kamu menuruti perintahku, apa yang terjadi? Oh, kamu akan kukasihi, kamu akan bersukacita. Itu hadiah, itu upah bagi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kalimat ini berupa ajakan, tawaran. Di sana ada kehendak bebas, tetapi ada juga konsekuensinya. Bisa diterima, bisa tidak. Seperti seorang yang berpacaran, ibarat si cowok yang meminta ketegasan, kepastian dari ceweknya. Dia akan mengatakan, katakanlah kalau kau mencintaiku. Dokma naulu dohotuau. Ada kebebasan di sini untuk memilih. Ada kehendak bebas diberikan. Mau menerima atau tidak tergantung pribadinya. Begitulah kalimat Yesus yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Dan konsekuensinya kalau tidak mengasihi, dikatakan dalam ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku,
ia tidak menuruti perintahku. Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu pasti tidak mau menuruti perintahnya. Nilai iman yang luar biasa ketika kita menyerahkan kehendak bebas kita itu kepada Allah. Allah yang mengendalikan, memakai, menggunakan kehendak kita itu. Kita menyerahkan kehendak bebas kita itu menjadi kehendak Tuhan. Itu nilainya sangat tinggi di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut iman dan percaya. Dan itulah yang memampukan kita untuk melakukan perintahnya dan firman-Nya. Yang menjadi pertanyaan, apa perintah Tuhan itu? Oh, tentu banyak. Dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, kita bisa melihat perintah Tuhan itu dirangkumkan dalam ke-10 perintah Tuhan atau hukum Taurat yang dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nanti baca. Dalam perjanjian baru, perintah Tuhan itu adalah hukum yang pertama dan yang pertama dalam Matius 22 ayat 27 sampai 29. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melayani, mengampuni, memikul salib, dan menyangkal diri. Itulah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Ayat ini mengkoreksi, mengkritisi kita. Mari memeriksa diri kita, hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Sebab sekalipun dia agama Kristen, Sintua, bahkan dia adalah seorang pendeta, belum tentu sungguh-sungguh dia mengasihi Tuhan. Boleh kita perhatikan ayat 15 dan 21. Dikatakan di sana, jika kamu mengasihi aku, jika kita mengasihi Tuhan, berarti harus ada bukti nyata bahwa kita menuruti perintahnya, yaitu berkorban untuk melakukan firman-Nya. Sama seperti seorang cowok yang mengasihi kekasih jiwanya, dia harus rela berkorban, melakukan apa yang diperintahkan atau dikatakan kekasihnya. Kalau tidak, berarti gombal. Sebab cinta tanpa pengorbanan itu namanya manipulasi, penipuan, holang hata, omdo. Berdoa itu penting, membaca Alkitab itu penting, rajin ke gereja itu juga penting. Tapi semuanya baru ada artinya kalau menghasilkan dampak buah dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Saya tahu tidak ada orang Kristen yang tidak punya Alkitab, semua punya. Tapi saya tahu bahwa banyak orang Kristen yang tidak tahu menggunakannya, sebab tidak pernah dipakai, tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka, apalagi dipelajari. Maka benar ini mengkritisi kita. Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Oh, Bapak Ibu saya mengatakan saya rajin ke gereja, melayani, banyak menyumbang gereja dan lain sebagainya. Benarkah ini sudah menjadi bukti atau ukuran bahwa kita mengasihi Tuhan? Ingat, mengasihi Tuhan berarti menempatkan Tuhan pada skala prioritas utama. Dia yang pertama dan yang terutama. Tidak ada yang dapat menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Itu yang disebut mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalannya, taat dan setia melakukan firman-Nya, memegang teguh janjinya dan mau dididik Tuhan. Itulah kriteria mengasihi Tuhan melalui perikop ini. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka apa yang terjadi? Ini pertanyaan penting supaya kita tahu. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Oh, bisa kita perhatikan dan 16 dikatakan, Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong, roh kebenaran, dan dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Siapa namanya yang akan menyertai kita itu?
Namanya adalah Roh Kudus, Holy Spirit. Dalam bahasa Yunaninya Parakletos, yang artinya penghibur, penasehat, penolong, pembela, penguat, pendukung, pemimpin. Itu yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya, janji Tuhan. Amin. Roh Kudus akan memimpin orang percaya ke dalam kebenaran. Kebenaran di sini bukanlah kebenaran ilmu pengetahuan, filsafat atau kebenaran dunia. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran Allah yang membawa kita pada keselamatan. Roh Kuduslah yang akan menyingkapkan segala misteri sang kebenaran, yaitu Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hidup, penderitaan, salib, kematian, dan kebangkitan adalah misteri sejarah. Hanya melalui kuasa Roh Kuduslah kita dapat dituntun mengerti rahasia agung ini. Tanpa Roh Kudus, Injil merupakan kebodohan bagi mereka yang binasa. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Oh, haleluya. Penderitaan itu dikatakan adalah kekuatan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja, sebagai orang Kristen, kita harus hidup di bawah bimbingan Roh Kudus. Gereja akan menjadi tubuh Kristus apabila ia hidup di bawah bimbingan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Ini adalah penghiburan yang luar biasa. Boleh kita perhatikan ayat 18. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Oh, haleluya. Dia tidak akan memberikan kita sebatang kara. Dalam hidup ini ada masalah, tantangan, persoalan, penderitaan, penyakit. Tapi ingat, kita tidak sebatang kara untuk menghadapinya. Ada siapa? Ada Roh Kudus, seperti yang dijanjikan Yesus tadi. Ingatlah, dalam keadaan apapun Yesus setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami dan hadapi, termasuk COVID-19 yang sedang mewabah dan mengancam jiwa setiap manusia pada saat ini, Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Roh Kudus selalu menolongmu, hadir menguatkanmu sampai selama-lamanya. Itu garansi jaminan dari Yesus bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kekuatan dalam hidup ini hanya kita dapat dalam Yesus. Dia setia menopang kita. Inilah yang perlu kita imani, kita tancapkan, kita ajarkan, kita masukkan dalam hati dan pikiran kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang pelik pada saat ini. Yang pada saat ini kita sedang mengalami krisis multidimensi. Krisis ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Roh Kudus akan menolongmu, memampukan kamu, akan meneguhkanmu, menguatkanmu, dan memimpinmu untuk melewati pandemi COVID-19 pada saat ini. Yakinilah, percayailah bahwa ada roh kebenaran yang akan menuntunmu sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah renungan yang keluar dari hati kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.